Episode 63. Paling tidak kau tidak perlu tinggal di kos-kosan kecil lagi kan? Aku yakin bos kita itu orang yang sangat kaya. Hehehe, ucap Lisna. Bos kita? Apa maksudmu? Tanya Epa. Oh iya, aku lupa memberitahukanmu kalau aku mulai hari ini diterima bekerja dengan Tuan Lucifer. Bagus kan? Ucap Lisna. Bekerja? Sebagai apa? Tanya Epa. Aku juga tidak tahu. Aku cuma disuruh pagi-pagi ke sini. Ucap Lisna. Apakah dia akan menggantikan posisiku bekerja? Gumam Epa. Tok, tok, tok. Nona Lisna, apa Anda sudah selesai? Tanya Dr. Stephen. Iya, sudah selesai, jawab Lisna. Stephen dan Lucifer masuk, sementara Aris dan Hendra berada di luar dengan mobil. Lucifer dan Epa selalu saja bersamaan saling menatap, dan hanya orang lain yang tidak menyadarinya. Sebaiknya kita bersiap-siap pulang, ucap Lucifer. Lalu saya bagaimana Tuan Lucifer? Tanya Lisna. Kau ikut dengan kami, tapi kau ikut dengan Hendra di mobil, ucap Lucifer. Maksudnya kita mau kemana Tuan? Tanya Lisna. Sebaiknya kau jangan banyak tanya, ikut saja, ucap Lucifer. Epa dan Stephen menahan tawa. Lisna berganti menjadi kesal. Tun. Halo, ada apa Aris? Tanya Lucifer menerima panggilan teleponnya. Tuan, saya melihat ada beberapa orang yang mencurigakan, ucap Aris. Apa? Kalian di mana? Hendra di mana? Tanya Lucifer. Stephen, Lisna, dan Epa bingung melihat Lucifer. Saya dan Hendra ada di depan rumah sakit, Tuan. Tapi orang itu sudah masuk, Tuan, ucap Aris. Kalian pergi ke parkiran mobil yang di belakang. Kami akan ke sana. Jangan bergerak mencurigakan, ucap Lucifer. Baik, Tuan, ucap Aris. Lucifer mematikan teleponnya. Sialan, teriak Lucifer. Lucifer melihat Stephen, dan Stephen mengerti maksudnya. Sebaiknya kalian cepat pergi, ucap Stephen. Kau jaga diri, kau pintar berakting kan? Jangan sampai kau terluka, ucap Lucifer. Tenang saja, kau pergilah, bawa mereka, ucap Stephen tersenyum padanya. Lucifer menuju Epa dan menggendongnya. Lisna dan Epa kaget. Lisna membantu membawa beberapa barang-barang milik Epa, sementara Stephen langsung merapikan ranjang itu. Tuan, ada apa? Tanya Epa yang mengalungkan tangannya di leher Lucifer. Diamlah, ucap Lucifer. Stephen membuka pintu dan melihat kiri kanannya, lalu memberikan aba-aba pada Lucifer untuk segera keluar. Cepat pergi, ucap Stephen. Terima kasih, ucap Lucifer masih menggendong Epa. Lisna, kau harus mengikutiku, jangan sampai ketinggalan, ucap Lucifer. Baik, Tuan, ucap Lisna gugup. Dengan langkah cepat, Lucifer berjalan menuju lift. Lift belum terbuka, hingga akhirnya dia memutuskan turun menggunakan tangga darurat. Lisna, tolong buka pintunya, ucapnya pada Lisna. Dia tidak bisa membuka pintu dengan tangannya. Lisna tanpa banyak tanya langsung membukakan pintu itu. Saat Lucifer dan Lisna baru masuk dan langsung menutup pintu tangga darurat, Lucifer mendengar suara beberapa orang. Ayo cepat, kita cari mereka, ucap laki-laki itu. Epa merasakan jantung Lucifer berdetak dengan kencang. Ada apa ini? Gumam Epa. Lisna masih setia mengikutinya. Mereka menuruni setiap anak tangga dengan cepat. Banyak keringat di wajah Lucifer. Epa mengeringkan keringat di wajah Lucifer dengan sebelah tangannya. Lucifer menatapnya sambil berjalan terus. Epa memberikan senyuman sedikit agar tidak canggung. Puluhan anak tangga mereka turunin hingga akhirnya berhenti di depan pintu. Lisna membukakan pintu dan mereka keluar. Mereka berada di halaman parkiran belakang rumah sakit. Aris dan Hendra sudah menunggu. Lisna, kau ikut Hendra, ucap Lucifer masih menggendong Epa. Baik Tuan, jawab Lisna dengan cepat.
dan langsung masuk ke mobil. Dia sangat ketakutan. Sementara Aris membuka pintu mobil agar Lucifer masuk. Lucifer meletakkan Eva terlebih dahulu dengan perlahan. Aris duduk di depan, di samping kursi pengemudi. Sementara Eva dan Lucifer berada di kursi belakang. "Cepat jalan," ucap Lucifer. Mobil yang dibawa Hendra dan Lisna sudah berjalan lebih dahulu. Hanya mereka berdua. Sementara Aris dan Lucifer mengikuti dari belakang. Saat mereka hendak keluar dari parkiran, melihat beberapa orang yang mencurigakan sedang mencari-cari. Lucifer menggeserkan tubuh Eva lebih dekat dengannya agar bisa menutupinya dari orang luar. Dia menarik kepala Eva berada di pelukannya, menutup wajahnya dengan sebelah tangannya dan menundukkannya sedikit. Lucifer melihat beberapa orang yang sedang berdiri di samping mobilnya ketika mobilnya sedang melaju pelan. Dia melihat Jeffrey yang curiga dengan mobil yang digunakan Lucifer. Saat Lucifer melihat wajah itu, ada kemarahan dan kebencian yang disimpannya. "Di mana mereka, dokter?" tanya Jeffrey. "Siapa yang Anda maksud?" tanya Stephen berusaha tenang. "Apa kau sedang berpura-pura?" tanya Jeffrey. "Maaf Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda," tanya Stephen. Bruk. Anak buah Jeffrey memukul wajah Stephen. "Kalau kau tidak memberitahukanku, jangan salahkan aku membunuhmu," ucap Jeffrey. "Saya tidak mengerti maksud Anda Tuan," jawab Stephen memegang pipinya yang kesakitan. Beberapa security datang, membuat aksi mereka berhenti. "Apa yang kalian lakukan? Jangan membuat keributan di rumah sakit," teriak security itu. "Ayo pergi, cari mereka," ucap Jeffrey. Jeffrey dan anak buahnya pergi meninggalkan Stephen yang menahan sakitnya. "Brengsek," ucap Stephen. Dua orang perawat membantu Stephen berdiri. Mereka mengobati luka Stephen. Lucifer masih belum melepaskan pelukannya dari Eva. Entah kenapa, Eva jadi lebih banyak diam. "Posisi yang sangat canggung sekali," gumam Eva. Tapi sebenarnya nyaman banget sih. Hehehe. Gumamnya lagi sedikit tersenyum. "Tuan, apa menurut Anda mereka adalah?" ucap Aris. "Tutup mulutmu Aris, jangan membicarakan itu," ucap Lucifer agar Eva tidak khawatir. "Maaf Tuan," jawab Aris. Tuan, saya tahu kalau kita akan menikah. Tapi apakah pelukan ini bisa direnggangkan sedikit? Saya tidak bisa bernapas," ucap Eva. Aris melihat ke belakang. Tawa Aris. Lucifer merenggangkan pelukannya, memberikan jarak antara mereka. Eva tidak berani bertanya. Dia tahu kalau tuannya nanti akan marah. "Nanti saja aku tanya kejadian ini," gumam Eva. "Hendra, ada apa sebenarnya? Siapa yang kita hindari?" tanya Lisna pada Hendra. Di sampingnya ia mengemudikan mobil. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai Tuan Lucifer. Biasalah, persaingan bisnis, hehehe, ucap Hendra. "Oh," jawab Lisna. "Tapi kau tenang saja, Tuan kita itu orangnya kuat kok," jawabnya lagi. Lisna hanya menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Lucifer sangat khawatir dengan Stephen. Oke teman-teman, sampai di sini episode 63 dan langsung saja kita lanjut ke episode 64. Gas. Episode 64. Hendra dan Lisna tiba lebih dulu di depan apartemen Lucifer. Lisna turun menyusul Hendra. "Hen, ini rumah siapa?" tanya Lisna melihat bangunan mewah di hadapannya. "Ini adalah tempat tinggal Tuan Lucifer," jawab Hendra. "Apa? Besar banget ya. Tuan Lucifer tinggal sama siapa?" tanya Lisna lagi. "Dia tinggal sendiri," jawab Hendra. Tak berapa lama, mobil yang ditumpangi Lucifer tiba. Lisna dan Hendra melihat ke belakang. Aris turun terlebih dahulu dan membuka pintu mobil tempat tuannya duduk. Lalu Lucifer turun dan menggendong Eva lagi. "Tunggu Tuan, saya bisa jalan kaki sendiri, gak usah digendong," ucap Eva protes. Lucifer melototin Eva. Eva diam. Lucifer membawa Eva masuk, disusul Lisna, Hendra, dan Aris.
Sebenarnya Eva merasa malu dan risih digendong beberapa kali oleh Lucifer. Apalagi Lisna selalu meledeknya dari belakang. Mereka berjalan menuju lift. Sampai di depan pintu, Aris membukakan pintu dan mereka pun masuk. Lucifer meletakkan Eva di salah satu sofanya. Lisna berdecak kagum melihat kemewahan apartemen bosnya itu. "Wah, Tuan, ini tempat tinggal Anda. Besar sekali," ucap Lisna sambil melemparkan pandangannya di setiap ruangan. Eva dan Lucifer selalu saja bertemu pandang. "Lisna, mulai sekarang kau bekerja menjadi asisten Eva," ucap Lucifer duduk di sofa juga. Semuanya kaget tanpa terkecuali. "Apa?" tanya Lisna. "Apa?" tanya Eva. "Benar, kau di sini. Kau bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu kau boleh pulang," ucap Lucifer. Masih suasana diam. "Lalu, tugas saya apa, Tuan?" tanya Lisna bingung. "Kau harus menemaninya. Lukanya masih belum sembuh. Mungkin dia butuh bantuanmu," ucap Lucifer. "Tapi Tuan," Eva menghentikan perkataannya setelah Lucifer meletakkan jari telunjuknya di bibirnya sebagai kode agar Eva diam. "Apakah sanggup, Lisna?" tanya Lucifer. "Hehehe, saya sanggup, Tuan," ucap Lisna senang. "Bagus, mulai sekarang kau sudah termasuk kerja. Gajimu 12 juta per bulan," ucap Lucifer santai. "Apa?" tanya Eva dan Lisna serentak. Sementara Aris dan Hendra tidak kaget, karena gaji mereka pun lebih besar dari Lisna. "Kenapa? Apa masih kurang?" tanya Lucifer. Tidak, Tuan." "Tapi, apa tidak salah, Tuan?" tanya Lisna memastikan. "Tentu saja tidak," jawabnya lagi. Eva dan Lisna saling menatap. Lisna sangat senang dengan pekerjaan itu. "Saya bersedia, Tuan, dan terima kasih dengan gaji yang besar itu," ucap Lisna. "Baiklah kalau begitu, aku harus pergi dulu. Kalian beristirahatlah," ucap Lucifer berdiri. "Tuan, tunggu," ucap Eva berusaha menahan Lucifer. "Ada apa?" tanya Lucifer menatap Eva. "Itu, maksud saya, apa saya," ucap Eva gugup. "Mengenai pernikahan kita akan diadakan 5 hari lagi," ucap Lucifer. "Hah?" Eva kaget tidak percaya. 5 hari? Apa Tuan tidak salah? Kenapa secepat itu? Tanya Eva. "Terserah padaku, kau tenang saja," ucap Lucifer. "Hahaha. Mungkin Tuan Lucifer sudah ngebet nikah denganmu, Pak," ucap Lisna tertawa. Eva dan Lucifer menatap Lisna sehingga Lisna menutup mulutnya. "Tuan," Eva tidak diizinkan melanjutkan perkataannya. "Jika kalian butuh sesuatu, kalian bisa menghubungiku," ucap Lucifer. "Aris, Hendra, ayo kita ke markas," ucap Lucifer. "Baik, Tuan," jawab Aris dan Hendra. Eva dan Lisna ditinggalkan berdua di dalam apartemen itu. Lisna berkeliling ruangan Lucifer. "Wah, Pak, dapurnya luas nih. Bisa dong kita masak," hehehe, ucap Lisna. Kemudian Lisna pergi ke ruangan kamar mandi. "Pak, kamar mandinya juga luas banget. Lebih luas dari semua ruangan kamarku," ucap Lisna berdecak kagum dengan apa yang dia lihat. Lisna menuju kamar tidur. "Pak, kamarnya juga luas banget. Hahaha. Nggak kebayang deh kalau nanti kamu udah nikah sama tuan kita itu, berbagi tempat tidur. Hahaha," ucap Lisna. "Wah, Pak, kau itu beruntung banget bisa menikah dengan Tuan Lucifer," ucap Lisna. Lisna berjalan menghampiri Eva yang masih duduk di sofa putih empuk. "Kalau aku yang dilamar Tuan Lucifer, sumpah bakalan seneng banget. Bahkan dalam tidur pun aku pasti tersenyum terus. Hahaha," ucap Lisna. "Menurutmu, kenapa Tuan Lucifer mau menikah denganku? Dan tentang kejadian hari ini, apa kamu nggak merasa ada yang aneh?" tanya Eva. Lisna berpikir sejenak.
Iya juga sih, jawab Lisna. Tapi kata Hendra, itu bisa saja saingan bisnis Tuan Lucifer. Aku ngerti kok, masalah persaingan, ucap Lisna. Tapi apa hubungannya dengan aku? Tanya Epa. Aku rasa dia gak tertarik denganku. Bahkan dia bilang kalau dia gak menyukaiku, ucap Epa. Kamu itu gak tahu tentang cowok, makanya pacaran dong. Jangan mikirin mie ayam terus, ucap Lisna. Lisna, aku serius nih, renge Epa. Mungkin dia cuma mau menjaga kamu, karena kamu udah berkorban nyawa buatnya. Seperti yang kamu bilang sebelumnya, mengenai kejadian kamu masuk rumah sakit itu, ucap Lisna. Berarti seperti membalas budi, tanya Epa serius. Sebagiannya seperti itu. Sebagiannya lagi mungkin dia masih ragu dengan perasaannya, ucap Lisna memandang HP-nya. Perasaan ragu? Ragu tentang apa? Pernikahan? Apa dia ragu menikah denganku? Kalau dia ragu, kenapa dia mau menikah denganku? Tanya Epa. Kalau menurutku, yang dia ragu itu tentang perasaannya. Aku yakin dia memiliki perasaan tertarik denganmu, tapi dia masih tidak menyadarinya, jawab Lisna. Dan untuk pernikahan, aku yakin juga dia tidak keberatan, tidak masalah. Jadi aku pastikan dia tidak ragu untuk menikahimu, ucap Lisna lagi. Dan kenapa dia mau menikahimu? Seperti yang kamu bilang tadi, balas budi, ucap Lisna. Begitu ya, gumam Epa. Lalu apa menurutmu tentang Tuan Lucifer? Tanya Lisna. Apa kau menyukainya? Tanya Lisna lagi. Epa diam, berpikir. Aku gak tahu, jawab Epa. Apa kau ada memiliki rasa padanya? Tanya Lisna serius. Epa menganggukkan kepalanya. Rasa suka? Tanya Lisna. Bukan, tapi rasa takut. Apalagi kalau dia lagi marah. Tatapan matanya, aku sangat takut melihat tatapannya, ucap Epa sambil membayangkannya. Tapi, ucap Epa. Tapi apa? Potong Lisna. Selama dia merawatku, menjagaku, bahkan waktu dia menggendongku, aku merasa nyaman banget. Pelukannya sangat hangat. Bahkan tatapan matanya bisa berubah arti, ucap Epa serius. Tapi aku tidak memiliki perasaan tertarik dengannya, jawabnya lagi. Lisna menganggukkan kepalanya. Tapi yang aku lihat, kalau kalian ini sebenarnya sudah memiliki perasaan menyayangi, tapi kalian masih mencoba mengabaikan, gumam Lisna. Lisna masih memperhatikan arti tatapan mata sahabatnya itu. Nah, bagaimana nih teman-teman? Kesimpulan dari kalian? Apakah Lucifer menyukai Epa? Dan apakah Epa menyukai Lucifer? Oke teman-teman, sampai di sini episode 63 dan 64. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.